tentang pengangguran. Ketiga untuk kesehatan. Apanya saya sih pengennya sandang pangan lebih murah lagi gitu. Oke, Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Sepertinya sudah lama kita tidak membahas mengenai produk televisi. Ya, sekarang kita punya sebuah televisi tabung yang didapat dari tukang rongsok merek Polytron dengan ukuran layar 21 inci model kristalin PC52UV222M. Terdapat stiker dengan fitur diantaranya ada kristal desain, FM stereo, dan DPD komponen input. Pada cover belakang terdapat stiker, model, dan nomor seri pesawat televisi. Pada panel belakang terdiri dari soket antena TV input, soket RCA DPD komponen input, dan AV input. Di samping kanan unit terdapat saklar power AC dan soket RCA AP input 1. Di bagian kiri unit terdapat panel saklar fungsi televisi. Baik, kita coba tes terlebih dahulu apakah pesawat televisinya masih bisa menyala. Ya, pesawat televisi menyala, hanya saja sepertinya cahaya layar redup. Oke, kita bongkar saja cover belakang pesawat televisinya. Ada 9 skrup pengencang cover belakang pesawat televisi, termasuk pengencang soket input pada panel belakang. Cover belakang pesawat televisi sudah kita buka. Kondisi komponen di dalamnya nampak seperti ini. Kondisi PCB dan komponen sudah tertutupi kotoran debu. Produk televisi ini merupakan generasi tahun 2000-an. Tuner TV masih sistem analog, tidak akan bisa menerima siaran TV digital langsung dari antena penerima. Tabung gambar sudah menggunakan layar dengan slim. Bagi pemula, diharap berhati-hati melakukan pekerjaan ini. Terdapat tegangan tinggi. Perhatikan faktor keselamatan kerja. Ini adalah kop sambungan anoda tabung dengan tegangan ekstra tinggi. Netralisir terlebih dahulu dengan probe ground sebelum membukanya. Buka kabel ground penguat video RGB. Kabel ini terhubung dengan chassis tabung televisi.
trafo playback televisi M801 dengan kode BSC 250223N. IC 501 MOSFET 7N65 penguat PWM switching mode power supply kapasitas 7 ampere. IC 401 LA78141 merupakan output vertikal defleksi daya maksimal 9 watt. IC 201 TDA7266SA merupakan penguat audio dengan daya 7 watt. T801 2SD5024 adalah transistor penguat horizontal defleksi output arus maksimal 8 ampere. IC 301 HBT05-001G adalah merupakan mikroprosesor televisi. Bersihkan kotoran pada PCB dengan menggunakan kompresor udara ataupun dengan menggunakan blower udara. Jika perlu, cuci dan rendam dengan menggunakan cairan deterjen. Tunggu hingga air deterjen kering, bila perlu panaskan dengan pemanas udara. Ya, sambil menunggu mesin TV kering, kita bersihkan debu yang menempel pada tabung dan casing TV. Hati-hati jangan sampai lembaran magnet terlepas dari posisinya. Bentuk speaker TV Polytron model PC52UP222M seperti ini. Baik, selanjutnya kita periksa kondisi kapasitor filter pada blok regulator sekunder, driver horizontal, blok pinjution, kemudian tegangan video output, dan blok vertikal output. C502, C503 1000 mikrofarad 25 volt dan C510 470 mikrofarad 25 volt pernah diganti. Kita sesuaikan nilai voltase kapasitornya. Ganti C512 10 mikrofarad 25 volt, kapasitas sudah tidak sesuai. Ganti C505 100 mikrofarad 50 volt, kapasitas sudah tidak sesuai. Ganti C515 100 mikrofarad 16 volt, nilai ESR tinggi. Ganti C511 470 mikrofarad 16 volt, kapasitas sudah tidak sesuai. Ganti C514 470 mikrofarad 25 volt, kapasitas sudah tidak sesuai. Ganti C509 C513 100 mikrofarad 16 volt, nilai ESR tinggi. Ya, berikutnya ganti C504 22 mikrofarad
volt, nilai ESR tinggi. Pada bagian pin fusion ganti C802 2,2 mikrofarad 160 volt, nilai ESR tinggi. Pada bagian tegangan video output ganti C608 2,2 mikrofarad 250 volt, nilai ESR tinggi. Pada blok RGB output ganti C601 4,7 mikrofarad 250 volt, nilai ESR tinggi. Penguat video RGB menggunakan komponen utama transistor 2SC2482. Lakukan solder ulang kaki soket tabung gambar, kaki transistor, dan resistor bias pada blok RGB output. Begitu juga untuk kaki trafo playback atau blok horizontal output, power supply, dan vertical output. Dikarenakan tabung layar sudah redup, kemungkinan emisi katoda sudah lemah, kita ukur kondisi resistansi dari masing-masing katoda. Berikan tegangan sekitar 5 volt AC pada pin filamen H1 dan H2. Kemudian ukur resistansi antara G1 dan katoda red, green, blue atau RGB. Susunan kaki tabung layar seperti ini: G1 ke probe hitam multimeter, probe merah ke titik ukur kaki R, G, dan B. Ya, terlihat filamen sudah menyala karena pin H1 dan H2 sudah terhubung ke tegangan 5 volt AC. Lakukan pengukuran resistansi pada masing-masing katoda. Ya, terlihat resistansi masing-masing katoda sangat tinggi, jarum multimeter hampir tidak bergerak. Disimpulkan bahwa kondisi tabung sudah lemah emisinya. Berikutnya kita coba untuk melakukan CRT restore. Suntikan tegangan tinggi sesaat pada kaki katoda RGB sambil diperhatikan muncul percikan api pada katoda di leher tabung. Katoda green sudah direstore. Ya, sekarang resistansinya sudah mulai turun, terlihat pergerakan jarum multimeter. Selanjutnya lakukan proses restore pada semua kaki katoda. Semua katoda sudah turun resistansinya. Hidupkan pesawat televisi, ukur tegangan masing-masing katoda. Ya, hanya tegangan katoda blue yang normal 92,7 volt. Tegangan video RGB terukur 176 volt, ini masih normal. Pasang soket sensor remote dan switch fungsi. Kita akan coba lihat hasil gambar pada layar TV. Ya, walaupun hanya tegangan katoda blue yang normal, gambar sudah jelas terlihat. Raster penerimaan sinyal TV sudah muncul, tampilan menu juga muncul normal. Untuk fungsi pengaturan pabrik, pada posisi standby, tekan dan tahan menu di remote, tunggu hingga TV menyala.
Setelah TV menyala, masukkan angka 1013. Akan muncul parameter pengaturan tampilan TV. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini saya sudah mengatur parameter warna RGB sehubungan dengan hanya satu katoda blue saja yang normal. Untuk menyimpan hasil pengaturan, tekan tombol menu, akan muncul status stored. Bersihkan permukaan layar tabung dan casing TV menggunakan cairan deterjen. Pasang semua soket pada rangkaian dan rapihkan pengkabelan. Pasang cover belakang TV dan kencangkan dengan sejumlah 9 buah skrup. Tes TV dengan input AP dari decoder TV digital. Kinerja untuk kerjaan untuk kedepannya gimana, yang pengangguran, ketiga untuk kesehatan. Saya berharap untuk kedepannya Indonesia lebih maju dan lebih berjaya di mata dunia. Harapannya saya sih pengennya sandang pangan lebih murah lagi. Oke, TV sudah normal kembali. Bisa dipakai sendiri atau untuk dijual. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya. Menawarkan suasana malam Natal beserta dengan dekorasi. Kami dengan informasi diselengkapkan ke Anda. Saya jadi berikut tetap bersama kami di Top News.